Halo adik-adik, ketemu lagi sama Ko Daniel di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik termokimia. Apa sih yang dipelajari di termokimia ini? Di termokimia kita akan belajar tentang menghitung perubahan entalpi. Nah, jadi entalpi sendiri itu adalah jumlah energi total dalam bentuk kalor yang dimiliki oleh suatu zat. Nah, jadi dalam reaksi kimia itu nanti terjadi perubahan entalpi, perubahan jumlah kalornya. Makanya ada reaksi kimia yang menghasilkan panas dan ada reaksi kimia dia yang menyerap panas dari lingkungan. Oke, jadi entalpi sendiri di sini nanti simbolnya adalah H. Kemudian delta H itu didefinisikan sebagai selisih antara entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan. Oke, dilihat dari perubahan entalpi atau nilai delta H-nya, maka reaksi kimia itu dibagi menjadi dua. Jadi, di sini kita belajar dua macam reaksi. Ada reaksi yang disebut sebagai exotherm. Nah, ada yang disebut sebagai endotherm. Reaksi exotherm itu adalah reaksi yang memiliki delta H negatif. Nah, pada reaksi exotherm, dia menyebabkan suhu lingkungan menjadi naik. Jadi dia menyebabkan kenaikan suhu lingkungan. Jadi exo itu keluar ya. Jadi dia membebaskan panas dari zatnya, dari sistemnya ke lingkungan, sehingga lingkungan dia menjadi mengalami kenaikan suhu, jadi lebih panas, lebih hot gitu ya. Nah, contoh reaksi exotherm adalah pembakaran. Pembakaran di kimia itu adalah reaksi dengan apa? Dengan gas oksigen ya. Selain itu ada juga reaksi korosi pada besi dan banyak lainnya. Nah, sedangkan endotherm itu adalah suatu reaksi yang memiliki delta H negatif positif. Nah, dia kebalikannya dari exotherm, dia menyebabkan penurunan suhu, lingkungan. Oke. Nah, contoh reaksi endotherm adalah pada peristiwa fotosintesis. Kemudian lagi pelarutan urea dalam air. Jadi ketika urea dimasukkan ke dalam air, maka dinding wadahnya itu dia akan menjadi lebih dingin. Nah, ini karena si urea dan air tadi dia mengambil panas dari lingkungan, jadi suhunya menjadi turun ya. Oke, lanjut. Di sini kita juga belajar tentang ada yang disebut sebagai persamaan termokimia. Jadi persamaan termokimia itu adalah suatu persamaan reaksi yang dilengkapi dengan nilai perubahan entalpinya. Jadi nanti dia dicantumkan nilai delta H-nya. Nah, di sini kita bikin kesepakatan dulu pada persamaan termokimia. Kesepakatan pertama adalah koefisien reaksi dalam persamaan ini itu menyatakan jumlah mol. Oke. Yang kedua adalah nilai delta H pada persamaan reaksi termokimia itu dia bisa berubah. Nah, kalau misalnya dia koefisien reaksinya, jika koefisien reaksi dikalikan dengan sebuah bilangan bulat, kalikan N, maka delta H juga ikut dikalikan N. Jika reaksinya dibalik, maka delta H berubah tanda. Jadi delta H semula positif, nah jika reaksinya dibalik, maka dia delta H-nya menjadi negatif. Oke. Kemudian dalam persamaan termokimia ini wujud zat harus ditulis. Oke, di sini kita lihat contoh. N2 ditambah 2O2 menghasilkan 2NO2. Nah, kalian lihat di sini, misalkan di reaksi ini kita kalikan dengan setengah. Jadi, misalkan reaksi di atas ini kita kali setengah, dikali setengah. Nah, maka reaksinya jadi setengah N2 gas ditambah 1 kali O2 gas menghasilkan NO2 gas. Nah, maka delta H-nya di sini ikut dikali setengah juga ya. Dia menjadi positif 33,2 kJ. Nah, kemudian kembali lagi ke yang atas ini. Nah, kalau misalnya dia reaksinya dibalik, jika dia dibalik, kita tulis di sini dia jadi 2NO2 gas berubah menjadi N2 gas tambah 2O2 gas. Delta H-nya gimana kok? Delta H-nya ikut berubah tanda jadi min 66,4 kJ. Kalau misalnya dia dibalik dan dikali setengah, maka delta H-nya dia menjadi min 33,2 kJ. Oke. Nah, dan di sini kalian lihat koefisiennya. Jadi tadi Koko bilang nilai delta H di sini dia menyatakan sesuai dengan stoikiometri reaksinya. Nah, jadi 6,4 kJ di sini. Ini artinya untuk membuat atau untuk menghasilkan
2 mol NO2, nah dia butuh kalori sebesar 66,4 kJ ya. Nah, jadi kok tahu ini untuk 2 mol? Nah, di sini dia koefisien NO2-nya adalah 2. Begitu juga dengan N2-nya. Jadi 66,4 kJ itu untuk 1 mol N2. Oke. Dan untuk 2 mol O2. Jadi itu maksud 66,4 kJ yang dicantumkan di samping persamaan reaksi ini. Oke. Jadi kalau misalnya untuk membentuk 1 mol NO2, jelas ya, kalau 2 mol NO2 yang ingin dibentuk, dia delta-nya 66,4. Maka kalau 1 mol NO2 yang akan dibentuk, maka kita kalikan dengan jumlah molnya, yaitu setengah. Ya, jadi 1 dibagi 2 kali 66,4, jadi 33,2 kJ. Oke, kemudian kita lanjut ke topik macam-macam entalpi molar standar. Jadi entalpi molar itu dia memiliki satuan khusus, yaitu kilojoule per mol. Jadi di sini entalpi molar itu perhitungannya per 1 mol. Nah, bisa juga dia pakai satuan kilokalori per mol. Yang jelas di sini pasti per mol ya. Oke, ada apa saja di sini? Entalpi yang satuannya kJ per mol atau kcal per mol, itu yang pertama adalah entalpi pembentukan standar, atau disebut juga delta HF ya. Nah, jadi entalpi pembentukan standar itu adalah sejumlah kalori yang diserap atau dibebaskan pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsur penyusunnya. Nah, unsur penyusun ini dia harus pada kondisi standarnya, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Oke? Dan nanti kita buat ketentuan di sini. Semua unsur atau molekul unsur pada keadaan standar dia memiliki delta HF sama dengan 0. Contohnya apa kok? Contohnya adalah contoh unsur ya. Contoh unsur itu misalnya Na, natrium solid pada keadaan suhu 25, tekanan 1 atm, itu delta HF-nya 0. Contoh misalnya Na, kemudian K, kemudian Ca dalam kondisi solid ya. Nah, kemudian molekul unsur namanya O2, N2, Cl2, H2, itu semua delta H-nya 0 ketika dia berada dalam keadaan gas, kayak O2, N2, Cl2, dan H2 ya. Oke, di sini kalian bisa lihat ada contoh. Diketahui delta HF C2H5OH fase gas min 235,1 kJ per mol. Maka bagaimana dengan persamaan termokimianya? Kita buat persamaan pembentukan gas etanol. Nah, zat yang akan kita bentuk adalah C2H5OH. Dibentuk dari apa? Dibentuk dari unsur-unsurnya. Jadi yang kita tulis lebih dahulu adalah unsur-unsurnya ya. Nah, jadi di sini dia akan membentuk C2H5OH. C2H5OH gas lalu tempatkan di produk. Kemudian di dalam C2H5OH dia ada unsur C. Nah, jadi C kita tulis di sini. Nah, C pada keadaan standarnya dia berwujud solid atau grafit di situ ya, berwujud solid. Kemudian H itu pada kondisi standarnya dia berwujud H2, gas H2. Kemudian O itu pada keadaan standarnya dia berwujud gas oksigen O2. Nah, jadi reaksi pembentukannya adalah dibentuk dari C solid, H2 gas, dan O2 gas. Kemudian kita samakan koefisien dengan mempertahankan koefisien C2H5OH-nya 1. Nah, karena di sini kita akan buat pembentukan dari C2H5OH yang min 235,1 kJ per mol, per 1 mol. 1 mol dari C2H5OH. Delta H-nya aku tulis min 235,1 kJ ya. Oke, samakan koefisien di sini dikali 2, H2 dikali 3, kemudian oksigennya dia dikali 1. Nah, tidak perlu dikalikan 2 ya. Untuk mengubah O2-nya menjadi 1 tidak perlu dikali 2. Biarin saja seperti ini. Inilah yang disebut sebagai reaksi pembentukan dari gas etanol. Oke. Nah, ada apa lagi di entalpi molar standar? Ada entalpi penguraian standar atau delta HD, delta H disosiasi. Nah, delta HD itu nilainya adalah negatif dari delta HF. Nah, karena yang disebut sebagai entalpi, yang disebut sebagai reaksi penguraian, itu adalah reaksi kebalikan dari pembentukan. Jadi, nilai delta HD sama dengan negatif delta HF. Nah, kalau misalnya kalian diminta reaksi penguraian, kamu bisa lihat contoh ini tadi. Misalnya C2H5OH gas, dia akan diuraikan C2H5OH gas
diuraikan dia jadi 2C solid ditambah 3H2 gas ditambah setengah O2 gas, delta H-nya jadi gimana kok? Delta H-nya jadi positif 235,1 kJ. Nah, jadi itu entalpi penguraian. Kebalikan dari pembentukan. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ada lagi yang disebut sebagai entalpi pembakaran standar atau combustion. Nah, jadi di sini dia disimbolkan dengan delta Hc. Delta Hc adalah kalor yang dilepaskan pada pembakaran 1 mol zat. Nah, pembakaran itu adalah reaksi dengan O2 dan O2 ya. Oke, misalnya di sini diketahui delta Hc J2H5OH liquid pembakaran etanol di sini min 1409,2 kJ per mol. Maka tulis reaksi pembakaran etanol tersebut. Oke, jadi etanol J2H5OH liquid. Nah, ini dibakar ditambahkan O2. Hasilnya apa kok? Kalau misalnya dia mengandung karbon dibakar, maka dia akan menghasilkan gas CO2. Kemudian kalau dia zat yang dibakar ini mengandung H, maka dia akan menghasilkan H2O. Oke, jadi reaksinya adalah J2H5OH liquid tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. Di sini kalian tinggal setarakan CO2 di sini kali 2, kemudian H2O-nya di sini kali 3, dan O2-nya di sini kali 7. O2-nya dikali 3 ya. Oke, jadi sudah setara, maka delta H-nya di sini kita tulis sama dengan min 1409,2. Kalau kalian sudah reaksinya sudah dibuka, maka satuan untuk delta H-nya nggak perlu per mol lagi ya, karena sudah jelas per berapa molnya dari koefisiennya J2H5OH. Misalkan koefisien J2H5OH-nya 1, jadi sudah jelas ini 1 mol. Oke. Kemudian ada juga entalpi yang disebut sebagai entalpi netralisasi standar. Nah, reaksi netralisasi itu biasanya adalah reaksi yang melibatkan asam dicampur dengan basa. Jadi asam ketemu basa, nah, menghasilkan garam tambah air ya. Nanti pada netralisasi itu asam direaksikan dengan basa menghasilkan garam plus air. Di asam itu nanti dia senyawa-senyawa yang mengandung H+. Basa itu senyawa yang mengandung ion OH-. Nah, garam itu adalah hasil reaksi. Jadi dari ion positif pada basa dengan ion negatif pada asam, kation pada basa dan anion pada asam. Oke, kita lihat contoh saja supaya lebih jelas ya. Oke, di sini ada reaksi netralisasi yang melibatkan HCl. Jadi HCl dia H+ tambah Cl- ya. Nah, itu asam klorida. Kemudian dengan NaOH. NaOH ini adalah senyawa basa karena dia memiliki ion OH-. Nah, jadi HCl ditambahkan dengan NaOH, dia akan menghasilkan senyawa apa? NaCl. Jadi NaOH itu kamu ion kan? Dia mengandung ion Na+ dan OH-. HCl dia diionkan H+ dan Cl-. Nah, kation Na+ dia berikatan dengan Cl- yang berasal dari HCl. Jadi terjadilah perkawinan silang di sini jadi NaCl ya. Nah, jadi NaCl ini yang disebut sebagai kelompok senyawa garam dalam kimia. Tapi garam bukan hanya NaCl ya, semua senyawa ionik, kation ketemu anion, gabung, nah itu disebut sebagai garam. Tambah dengan H2O. H2O itu berasal dari H+ yang gabung dengan OH-. Dan kita cantumkan di sini nilai delta H-nya adalah min 57,1 kJ per 1 mol. Nah, pada reaksi penetralan, per 1 mol itu yang dijadikan sebagai patokan standar adalah H2O. Jadi koefisien H2O-nya kita bikin jadi 1 dan di sini sudah 1. Oke, jadi ada 4 entalpi molar yang kita akan gunakan di bab ini. Di samping entalpi molar yang lain masih ada banyak ya. Nah, jadi di sini kita belajar 4 saja untuk entalpi molar, yaitu delta HF pembentukan, kemudian delta HD penguraian, kemudian delta HC pembakaran, dan delta HN netralisasi. Nah, supaya lebih mantap, kita lihat contoh soal ya. Kita coba bahas beberapa soal di sini. Yang pertama, tuliskan persamaan termokimianya. Di sini soal yang A, pembentukan 1 mol H2O melepaskan kalor sebesar 242 kJ. Nah, jadi kata melepaskan di sini ini artinya exotherm. Jadi exotherm artinya delta H-nya nanti kita gunakan min
242 kJ. Karena dia exo, delta H-nya negatif. Nah, kita buat reaksinya pembentukan H2O. Jadi H2O kita letakkan di kanan. Kemudian H2O dia mengandung H, jadi H itu berasal dari H2 ya. Nah, di kondisi standarnya dia adalah H2. H ditambah dengan setengah O2 gas. Delta H-nya kita cantumkan di sini min 242 kJ. Oke, karena di soal ini sudah dibilang ya untuk 1 mol. Jadi ini sudah sesuai, jadi kita langsung buat reaksinya. Kemudian yang B, tuliskan persamaan termokimia untuk pembakaran 1 mol C3H8. Dibebaskan kalor sebesar 2043,7 kJ. Ini pun dia sudah diketahui nilai delta H-nya yaitu negatif. Karena dibebaskan, dilepaskan itu sama, exotherm. Jadi C3H8 gas, kita tambahkan dengan O2 gas, menghasilkan CO2 gas ditambah dengan H2O gas. Oke, kita kali 3, lalu hanya kita kalikan 4, O2-nya kita kalikan 5. Sedangkan ya, di delta H-nya kita isi min 2043,7 kJ. Oke, kemudian yang C, pembentukan 13 gram gas C2H2 membutuhkan kalor sebanyak 113 kJ. Nah, ini delta H-nya dia positif karena membutuhkan kalor, jadi endotherm. Oke, kita buat reaksi pembentukan dari C2H2. Jadi C2H2 gas dia dibentuk dari C solid ditambahkan dengan H2 gas ya. Oke, sini C-nya dengan 2. Nah, kemudian apakah boleh langsung kita isikan delta H-nya 113 kJ pada soal ini? Belum boleh ya. Nah, jadi yang pertama kalian lakukan adalah 113 kJ itu bukan untuk 1 mol. Oke? Jadi ini bukan per 1 mol, jadi tidak boleh dimasukkan ke dalam persamaan reaksi yang tadi, karena di persamaan reaksi ini dia akan 1 ya, koefisien dari C2H2. Artinya yang boleh masuk adalah delta H untuk 1 mol. Nah, jadi kita hitung dulu 113 kJ itu untuk berapa mol. Jadi C2H2 ini kamu hitung molnya. Mol didapat dari massa dibagi dengan MR-nya. Jadi 13 dibagi MR-nya C2H2 adalah 26. Nah, jadi ini setengah mol. Setengah mol delta H-nya sama dengan 113 kJ. Maka kalau dia 1 mol, kita gunakan sebandingan di sini, delta H-nya sama dengan 1 mol, kita bagi setengah, dikali 113. Dapatnya adalah 226 kJ ya. Ini delta H-nya adalah 226 kJ. Oke. Nah, kemudian yang D itu cara langkah awalnya sama. Jadi di situ diketahui nilai delta H-nya 82,5 kJ. Tapi ini delta H yang masih belum 1 mol ya. Nah, jadi dia butuh kalor 82,5 kJ saat Fe2O3 yang diuraikan sebanyak 16 gram. Nah, kita hitung dulu molnya. Molnya Fe2O3 itu sama dengan massa Fe2O3 16. Kita bagi dengan MR-nya ya. MR-nya Fe2O3 56 dikali 2 ditambah dengan 48. 160 ya. Nah, jadi di sini kita dapat 0,1 mol. Jadi pada penguraian 0,1 mol dia butuh kalor sebesar 82,5 kJ. Nah, jadi kalau 1 molnya berapa kok? 1 molnya gunakan pembandingan yang tadi, 1 dibagi 0,1 dikali 82,5. Jadilah dia 825 kJ. Nah, oke, kemudian setelah kita dapat nilai delta H untuk 1 molnya, ini per mol sudah ya. Maka kita bisa tulis persamaan termokimia untuk penguraiannya. Penguraian Fe2O3 solid, dia diuraikan menjadi 2Fe solid ditambah dengan 3/2 O2 gas. Delta H sama dengan 825 kJ. Nah, jadi seperti itu kita tulis persamaan termokimia penguraian dari Fe2O3. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui delta HCC2H6. Delta HC tadi apa? Entalpi pembakaran ya. Oke. Jadi di sini kita buka reaksi pembakaran dari C2H6. C2H6 gas ditambah O2 gas
menghasilkan CO2 gas ditambah dengan H2O gas. CO2 dikali 2, lalu H2O kali 3, kemudian O2-nya dikali 7/2. Oke, nilai delta H-nya kita cantumkan di situ sama dengan min 1430 kilojoule. Kemudian yang B, dia tanya, berapa gram C2H6 yang harus dibakar agar dihasilkan kalor sebesar 572 kilojoule? Oke, di sini ada jumlah kalor Q, hubungan Q dan delta H adalah delta H yang dia punya satuan kJ per mol tadi ya, delta Hj. Nah, itu didapat dari negatif Q dibagi sama mol. Jadi, di sini Q-nya tahu, 572 itu Q. Kemudian, delta H-nya sudah diketahui di awal, min 1430. Di sini kita cari tahu molnya. Dari mol, nanti kita bisa hitung massa. Di mol sama dengan min Q dibagi dengan delta H. Jadi, min 572 dibagi dengan min 1430. Nah, berapa ini hasilnya? Itu kalkulator 0,4 mol. Oke, setelah molnya ketemu, bisa hitung massa. Massa didapat dari mol dikali dengan mR. Oke, molnya 0,4, lalu mR dari C2H6, 12 dikali 2, ditambahkan 6, 30 ya. Nah, di sini 0,4 dikali 30, sama dengan 12 gram. Bisa kalian pahami kan? Nggak susah-susah banget. Oke, kita lanjut pada topik bahasan ini. Kita akan belajar menghitung nilai delta H dari suatu reaksi. Nah, di sini ada beberapa metode. Metode yang pertama akan kita pelajari adalah menggunakan kalorimetri. Nah, jadi di sini ada kalorimeter. Kalorimeter itu adalah suatu sistem terisolasi, di mana tidak memungkinkan terjadinya pertukaran baik materi maupun energi dari dalam sistem ini ke lingkungan. Nah, jadi tidak ada pertukaran materi dan energi ya. Nah, dan di dalam sistem kalorimeter ini nanti kita mereaksikan zat-zat. Nah, bisa melakukan pencampuran asam dengan basa tadi. Itu bisa dilakukan dalam sistem kalorimeter. Dan pada kalorimetri ini, sebelum kita belajar menentukan nilai delta H-nya, nah, kita akan menggunakan rumus fisika di sini ya. Jadi ada rumus yang akan kita pakai. Dan ini rumus mungkin SMP kalian sudah pernah dapat. Yang pertama, Q sama dengan mc delta T. Jadi jumlah kalor sama dengan massa dikali kalor jenis dikali delta T. Jadi Q itu adalah jumlah kalor. Biasanya di sini satuan joule yang kita pakai. Kemudian M itu adalah massa zat, nah, atau massa larutan. Itu kita sesuaikan dengan kimia ya. Jadi kimia biasanya menggunakan satuan gram, pakai G. Kemudian C itu adalah kalor jenis zat dalam satuan joule per gram derajat Celcius. Kemudian delta T adalah perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. Nah, selain kita gunakan rumus mc delta T, di sini kita bisa juga menggunakan rumus lain, yaitu Q sama dengan C besar dikali delta T. Nah, jika yang diketahui adalah kapasitas kalor zat atau C besar, nah, kita gunakan Q sama dengan C kali delta T. Jadi kapasitas kalor sama dengan C besar ya. Satuan joule per derajat Celcius. Nah, kemudian apa hubungan Q dengan delta N? Nah, tadi pada latihan soal sebelumnya sudah sempat Bapak singgung. Itu hubungannya adalah delta H sama dengan negatif Q dibagi dengan mol. Nah, Q ini nanti bisa didapat atau bisa berasal dari Q-nya larutan, atau Q dari zat yang direaksikan di dalam kalorimeter itu, dijumlahkan dengan Q kalorimeternya sendiri. Bagi sama mol. Oke, jadi itu untuk menghitung delta H dari setelah Q-nya kita dapatkan. Oke, kita lihat contoh soal. Contoh soal gimana sih yang biasanya menggunakan rumus ini. Nah, di sini kamu bisa lihat contoh soal pencampuran asam dan basa.
Jadi di situ reaksi penetralan ya. Di sini ada larutan NaOH sebanyak 50 ml direaksikan dengan larutan HBr sebanyak 50 ml. Dalam sebuah bejana atau kalorimeter tadi ya, yang kapasitas kalornya 380 Joule per derajat Celcius. Oke, di sini ada kenaikan suhu dari 24 menjadi 35. Delta T-nya adalah 35-24, 11 derajat Celcius ya. Oke, kita buat dulu reaksinya. NaOH aqueous ditambahkan dengan HBr aqueous menghasilkan NaBr aqueous ditambah dengan H2O liquid. Oke. Kemudian di sini yang kita lakukan adalah kita hitung molnya. Jadi di sini molnya NaOH itu bisa dihitung dan mol HBr yang dimasukkan itu juga bisa dihitung ya. Nah, diketahui molaritas dan volume. Mol itu sama dengan molaritas dikalikan volume. Nah, jadi molnya NaOH adalah sebanyak volume kita ubah ke liter, jadinya dia 1 dikali 0,05. Jadi NaOH di sini sebanyak 0,05 mol. Sedangkan HBr di situ kita hitung juga 1 dikali 0,05. Ternyata sama ya, 0,05 mol. Nah, kemudian kalau misalnya dua zat reaktan ini molnya dikasih tahu. Nah, di sini kita gunakan konsep MBS. Mula-mula, bereaksi, dan sisa. Untuk menentukan jangan-jangan ada dari salah satu zat ini yang sisa. Kemudian untuk menentukan berapa banyak yang bereaksi, B-nya kita isi angka berapa. Kamu bagi mol mula-mula dibagi koefisien, kita pilih yang lebih kecil. NaOH itu mol mula-mulanya 0,05, koefisien 1. Kemudian HBr itu 0,05, koefisien 1. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Jadi kalau sama artinya dia sama-sama habis. Jadi sama-sama tidak ada sisa. Artinya dia di sini berapa mol yang bereaksi? Mol sisa itu didapat dari mol mula-mula dikurangi dengan mol bereaksi. Nah, jadi kalau sisanya nggak ada, artinya mol yang bereaksi sama banyak dengan mol mula-mulanya, 0,05. Nah, kemudian pada mol bereaksi, pada B di sini dia berlaku sebandingan koefisien. Karena koefisiennya di sini dia semua 1, maka mol NaOH-nya juga sama dengan mol HBr, 0,05. Mol NaBr juga sebanding di sini 0,05 mol. Mol H2O juga 0,05 mol. Karena koefisiennya semua sama-sama 1, maka mol bereaksinya semua sama, 0,05. Oke. Kemudian kalau misalnya dia, mol kembali ke yang tadi ya. Nah, kalau mol mula-mula dibagi koefisiennya lebih kecil, maka dia yang habis lebih dahulu, atau yang dikenal sebagai reaksi pembatas. Jadi, untuk menentukan siapa yang habis, pilih yang mol mula-mula per koefisiennya lebih kecil. Oke, jadi kita lanjut di sini. Di sini dia ada hasil NaBr sebanyak 0,05 mol. Untuk produk kamu langsung jumlahkan, karena produk awal mulanya dia nggak ada, 00. Jadi 0 tambah 0,05, hasilnya 0,05. H2O juga dia hasilnya 0,05. Oke, pada reaksi asam ditambah basa, di sini H2O yang kita jadikan sebagai standar acuannya ya. Jadi untuk standar perhitungan kita pakai H2O. Ada penetralan asam dan basa. Nah, jadi di sini hitung delta HN. Delta HN sama dengan main Q dibagi dengan mol H2O. Oke, untuk Q-nya kita dapat di sini Q dari larutan ditambahkan dengan Q yang berasal dari kalorimeternya. Jadi bejana tadi ya, sistem kalorimeter dibagi mol H2O. Oke, nah untuk Q larutan itu kita hitung dari Mc delta T. Kemudian Q kalorimeter itu kapasitas dikali delta T dibagi mol H2O. Kemudian massa larutan didapat dari mana? Massa larutan itu adalah massa NaOH ditambahkan dengan massa HCl yang ditambahkan, yang dicampurkan ya. Nah, cuma di sini dia pada soal awal tidak diketahui massanya, diketahui volume NaOH-nya 50 ml, kemudian HCl 50 ml. Nah, jadi untuk massanya kalian bisa kalikan dengan massa jenis. Jadi massa larutan itu didapat dari massa jenis larutan kali volume larutan. Nah, biasanya larutan di sini dia massa jenisnya dianggap sama seperti air. Jadi dia massa jenisnya 1 dikali volume larutan kita jumlahkan 50 ml tambah 50 ml. 100 ml. Nah, jadi massa 100 dikali 4,2 dikali 11 ditambah dengan kapasitas kalor 380 dikali 11 dibagi dengan 0,05 mol H2O di situ. Dari sini nanti kita akan mendapatkan hasil sama dengan min 4
4620 ya, ditambahkan dengan 4180 bagi 0,05. Oke, hasilnya adalah min 176.000 Joule per mol. Kalian bisa ubah menjadi kilojoule per mol, nggak apa-apa. Jadi min 176 kJ per mol. Itu adalah nilai entalpi netralisasinya. Atau delta H yang dicantumkan di atas ini ya, min 176 kilojoule. Oke, jadi itu contoh menghitung nilai delta H menggunakan kalorimetri. Oke, semoga kalian sampai sini bisa paham ya. Oke, dan rasa untuk sesi kali ini cukup sampai di sini. Selamat belajar.